Perekonomian pasca demokrasi terpemimpin. Kondisi perekonomian yang buruk pada 1959 sampai 1965 menjadikan demokrasi ini gagal. Masalah yang dihadapi adalah ekspor dan investasi merosot, menipisnya cadangan devisa, inflasi mencapai ratusan persen, dan harga kebutuhan pokok yang mahal. Penyebab masalah-masalah itu antara lain, Indonesia baru merdeka, pemberontakan dan gejolak politik berulang kali, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat, anggaran negara yang dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno, dan kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Ekonomi terpemimpin. Karena Indonesia baru 15 tahun merdeka, tentu saja kondisi politik yang masih bergejolak dan beberapa pemberontakan menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu. Lalu, apa sih ekonomi terpemimpin itu? Ekonomi terpemimpin adalah semua aktivitas perekonomian dipusatkan kepada pemerintah. Pada pasca ini yang berwenang adalah Presiden Soekarno. Kebijakan untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian di Indonesia. Diperparah lagi dengan keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB pada 1965. Kegiatan ekspor berhenti karena negara harus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Presiden Soekarno menghamburkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan Indonesia dan kebijakan proyek mercusuar. Buruknya perekonomian di pasca demokrasi terpemimpin. Defisi anggaran belanja meningkat dari 29,7% pada 1961 menjadi 63,4% pada 1965. Sejak 1961, situasi moneter yang makin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi atau hiperinflasi. Pendapatan per kapita turun secara signifikan antara tahun 1962 dan 1963. 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengusulkan proyek Deklarasi Ekonomi, atau yang disingkat sebagai DEKON. DEKON memiliki tujuan untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk menggapai kemajuan ekonomi. Tapi, pada September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Tahun 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161%, sementara inflasi mencapai 592%. Bantuan asing berhenti karena Presiden Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat dari International Monetary Fund. Investasi juga merosot tajam. Pemerintahan mengeluarkan kebijakan uang lama diganti dengan uang baru. Hal ini diikuti dengan kenaikan harga bahan bakar, yang menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan Tritura. Kebijakan ekonomi pada demokrasi terpemimpin. Pertama, pembentukan Bappenas. Tahun 1958, Bappenas diketuai oleh Muhammad Yamin. Awalnya bernama Depernas, lalu diganti dengan Bappenas. Tugasnya adalah menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah, menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Pada 25 Agustus 1959, pemerintahan mengeluarkan kebijakan Rp500 diganti dengan Rp50 dan uang kertas Rp1.000 diganti dengan Rp100. Lalu pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Kebijakan ini dilakukan demi membendung tingginya inflasi. Kebijakan ini ternyata tidak bisa mengatasi kemerosotan ekonomi karena banyak daerah yang tidak patuh. Akibat dari kebijakan ini adalah masyarakat yang kesusahan karena tidak memiliki uang. Yang ketiga, deklarasi ekonomi.
tahun 1963. Deklarasi ini berisi tentang 14 peraturan pokok, dan deklarasi ini gagal karena tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. Perekonomian terganggu akibat pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia, serta adanya konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat yang semakin memperparah. Yang terakhir adalah peleburan bank. Pada 1965, pemerintah berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral yang berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral sekaligus bank umum.